Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan diskusikan atau berdiskusi bersama tema Ad-Darsus Tsalits. Pada pelajaran ketiga ini kita akan bahas lebih detail lagi tentang penggunaan kata tunjuk, yaitu hada, hadhihi, dzalika, tilka, dan dikaitkan dengan kata tanya yaitu man. Bagaimana penggunaan redaksinya kita akan diskusikan bersama pada kesempatan pelajaran ke Ad-Darsus Tsalits ini, pelajaran ketiga. Jadi tidak jauh beda, tidak ada kaitannya gitu dengan pelajaran yang sebelumnya, di mana kita sebelumnya sudah berdiskusi tentang penggunaan kata dzalika dan tilka. Kemudian hari ini ada tambahan yaitu hada dan hadhihi. Nah, sedikit penjelasan terkait dengan penggunaan. Jadi hada dan hadhihi itu sama artinya ini gitu. Jadi dua kata ini, hada dan hadhihi, sama artinya yaitu ini. Sedangkan dzalika dan tilka juga sama artinya yaitu itu gitu. Sedangkan dari segi perbedaan, hada dan dzalika untuk mudzakkar, hada dan hadhihi untuk yang relatif dekat ya dengan pembicara, dengan orang yang menunjuk atau orang yang diajak bicara. Hada dan hadhihi untuk yang dekat, makanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata ini gitu. Nah, ini untuk yang mudzakkar, ini mudzakkar juga, hada dzalika untuk mudzakkar, sedangkan hadhihi dan tilka untuk muannas. Sekali lagi, dari segi kualitas maka hada dan hadhihi digunakan untuk yang mudzakkar, hada dan dzalika, sedangkan hadhihi dan tilka untuk muannas. Dari segi jauh dekatnya, hada dan hadhihi untuk yang relatif dekat, dzalika dan tilka untuk yang relatif jauh. Sekarang bagaimana penggunaannya? Dengan misalnya menambahkan kata tanya man di depannya. Baik, kita mulai. Iqra hadhil jumal. Iqra hadhil jumal. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Man hada. Ini sudah bentuknya pertanyaan kan? Man hada. Man hada. Jadi di sini man artinya siapa? Man hada. Berarti kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia sama redaksinya atau sama urutannya menggunakan kata man, siapa, hada, ini. Urutannya seperti itu. Man hada, siapa ini, bukan ini siapa. Hada Ahmad. Nah, jawabannya hada Ahmad. Man hada, hada Ahmad, berarti ini Ahmad namanya, orangnya. Hada Ali. Nah, ini Ali. Huwa fallahun. Nah, lihat dari penampilannya, berarti dia seorang petani. Seorang petani ya. Hada Ali. Huwa fallahun. Ini kata ganti huwa. Ini fallah menunjukkan profesinya. Sekali lagi, man hada. Man hada. Hada Ahmad. Kalau ditanya lagi, man hada. Hada Ali. Huwa fallah. Man hada, kira-kira. Oh, ini ya, ada pertanyaannya sebelumnya. Man hada. Berarti menggunakan hada ya. Man hada, siapa ini? Karena ini mudaris mudzakkar. Kata-kata mudaris itu masuk kategori mudzakkar. Kalau ditanya lagi, man dzalika, nah, berarti kan tempatnya agak jauh gitu, relatif ya. Anggap saja tempatnya jauh. Man dzalika, jawabannya dzalika mudarris. Ya, dzalika Marwan. Marwan huwa mudarris. Berarti menggunakan pola ini ya, pola hadza Ali huwa fallah. Man dzalika, sekali lagi kita baca. Man dzalika Marwan huwa mudarris. Kita tunjuk langsung. Man dzalika Marwan huwa mudarris. Jadi kata tanya yang dzalika itu diulangi kembali di jawaban. Man dzalika, siapa itu? Dzalika Marwan, itu adalah Marwan. Huwa mudarris, dia seorang guru. Bagaimana dengan ini? Man dzalika. Man dzalika. Dzalika amir, namanya amir ya.
Dzalika amir huwa muwazzaf, dia pegawai di sini, resepsionis. Man dzalika, dzalika amir huwa muwazzaf. Bisa pula yang misalnya kata hadza itu diganti dengan huwa. Misalnya man huwa, huwa Ahmad. Man huwa, huwa Ali, huwa Fallah. Man huwa, huwa Marwan, huwa mudarris. Man huwa, huwa amir, muwazzaf misalnya. Itu bisa. Yang jelas kata huwa itu disesuaikan dengan ini mudzakkar muannasnya. Kalau muannas nanti hiya. Di sini menggunakan kata tunjuk hadza berarti untuk mudzakkar yang dekat, dzalika untuk kata tanya bentuk yang atau makna yang relatif jauh. Baik. Silakan dibaca kembali. Kita baca bersama. Man hadza? Hadza Ahmad. Man hadza? Hadza Ali. Huwa Fallah. Man dzalika? Dzalika Marwan. Huwa mudarris. Man dzalika? Dzalika amir. Huwa muwazzaf. Nah, kira-kira kalau dihilangkan kata-kata ini bisa ya untuk mengungkapkannya. Misalnya ini tidak ada tulisannya, kita akan bertanya man hadza? Hadza Ahmad, atau nama siapa saja boleh, yang penting ininya betul ya, kata tunjuknya. Man hadza? Hadza Ali. Huwa Fallah. Man dzalika? Dzalika Marwan, huwa mudarris. Man dzalika? Dzalika amir, huwa muwazzaf. Baik, berikutnya iqra hadhil jumal. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Ya. Man hadza? Man hadza? Hadza Ahmad, huwa tilmid. Hadza Ahmad, huwa tilmiz. Man hadza? Hadza Ali, huwa Fallah. Man hadza? Hadza Ali, huwa Fallah. Masih ingat arti Fallah? Tilmid sama dengan talib ya, sinonimnya. Fallah petani. Man hadza? Siapa ini? Hadza Bambang, nama orang ya. Hadza Bambang, huwa sa'idu samak. Ini nelayan ya. Sa'idu samak. Samak itu ikan. Sa'id pemburu, berarti dia nelayan. Hadza Bambang. Man hadza? Hadza Bambang, huwa sa'idu samak. Dia adalah seorang nelayan. Kalau tempatnya relatif jauh maka kita menggunakan kata dzalika. Man dzalika? Dzalika Marwan, huwa mudarris. Ini pengulangan kalimat-kalimat sebelumnya yang ada gambarnya ya. Man dzalika? Dzalika amir, huwa muwazzaf. Man dzalika? Dzalika bustami, huwa mumarrid. Di sini ada kata baru ya, mudarris guru, muwazzaf pegawai ya. Pegawai. Kemudian di sini ada mumarrid. Dzalika bustami, nama orang Bustami, huwa mumarrid, dia seorang perawat. Nah, perawat, sahabatnya tabib. Ya, huwa mumarrid. Bustami, man dzalika? Dzalika bustami, huwa mumarrid. Silahkan dibaca kembali nanti kalimat-kalimat ini dan dipahami maknanya. Jadi ada kata mudarris, dari sini dulu, tilmid siswa, fallah petani, sa'idu samak atau mallah sama mallah, sa'idu samak nelayan, mudarris guru, muwazzaf pegawai, mumarrid perawat. Coba diisi di sini kata tanyanya, dibuat kalimat tanya. Man hadza? Hadza Ahmad. Di sini man hadza? Hadza Ali, huwa Fallah. Di sini man dzalika. Coba kita lihat apakah ada kalimatnya. Oh, tidak ada ya. Berarti hanya langsung disuruh untuk membuat kalimat. Di sini man hadza, jawabannya ini. Di sini man dzalika, jawabannya ini, dzalika Marwan. Kemudian di sini man dzalika, jawabannya dzalika Amir, huwa muwazzaf.
Nah, di sini telat munculnya. Urutannya seharusnya dari sini, man hadha Ahmad, man hadha Ali, man dzalika Marwan, man dzalika Amir. Kemudian profesinya apa? Man hadhihi, ya, untuk yang muannas ya, man hadhihi dan man tilka. Jadi bertanya tentang orang itu menggunakan man, kalau benda ma. Berarti di sini khusus untuk orang. Man hadhihi, atau man tilka. Kita lihat kalimat-kalimatnya. Ini semua perempuan semua. Man hadhihi Zainab. Ini jawabannya. Pertanyaannya man hadhihi Zainab. Jadi anggap saja relatif dekat tempatnya. Hiya tilmidah. Dia seorang siswi. Man hadhihi, kalau pertanyaannya di sini, man hadhihi Salma, hiya talibah. Man hadhihi Salma, hiya talibah. Jadi menggunakan hadhihi. Man hadhihi. Man menunjukkan orang, hadhihi menunjukkan kata tunjuk untuk perempuan. Jawabannya di sini hadhihi Salma. Nah, ini kayaknya orang-orangnya tak asing ya. Ini ada Kak Siti, ini ada Cikgu Besak. Ini Kak Siti, ini Cikgu Besak. Ini siapa ya namanya ya? Ya, sebelum kita ke sana, kita bikin pertanyaan untuk Kak Siti. Man tilka? Ya, betul ya. Tilka Kak Siti. Hiya mughanniyah. Dia seorang penyanyi, artis ya. Tilka Kak Siti hiya mughanniyah. Jadi pertanyaannya man tilka, siapa itu? Nah, yang tahu jawabannya berarti tilka Kak Siti hiya mughanniyah. Nah, ini sekarang nih. Man tilka, siapa dia? Siapa nih? Man tilka, jawabnya adalah tilka Cikgu Melati. Jadi namanya adalah Melati. Profesinya atau dia dipanggil Cikgu. Tilka Cikgu Melati. Hiya mudarrisah. Profesinya sebagai guru. Dia seorang guru. Jadi sekali lagi, man tilka Cikgu Melati. Hiya mudarrisah. Coba dari awal. Dari sini. Man hadhihi Zainab. Hiya tilmidah. Man hadhihi Salma, hiya talibah muannas ya. Kemudian man tilka, siapa itu? Ini yang jarak dekat, ini yang jarak jauh, kita anggap jauh ya. Man tilka Kak Siti, hiya mughanniyah. Man tilka Cikgu Melati, hiya mudarrisah. Jadi di sini dekat, di sini orang-orang Malaysia nih, berarti di sana ya. Kita anggap ini relatif jauh. Tilka Kak Siti wa tilka Cikgu Melati. Sekarang kata tanyanya yang dibuang, berarti di sini kita mengisi ij'al soalan likulli jumlah. Bikinlah pertanyaan dari setiap kalimat ini. Di sini pertanyaannya apa? Man hadhihi. Di sini man hadhihi, sama. Man hadhihi, di sini diisi dengan kata man. Hadhihinya ada, di sini diisi dengan man hadhihi. Di sini man tilka, satu kata yang tidak ada. Di sini dua kata yang tidak ada, tapi sama pertanyaannya. Man tilka Kak Siti. Man tilka Cikgu Melati. Silakan di sini dipahami. Di sini menggunakan atau mengisinya dengan kata tanya ya. Man hadhihi Zainab, hiya tilmidah. Man hadhihi Salma, hiya talibah. Man tilka Kak Siti, hiya mughanniyah. Ini kaknya sama cikgunya bisa dibuang ya. Tilka Siti hiya mughanniyah misal. Man tilka Melati hiya mudarrisah ya. Tetapi udah dikenal dengan sebutan Kak Siti, kita
sebut juga Kak Siti. Di sini dikenal dengan cikgu, kita tulis dengan juga cikgu. Malah namanya jarang kita dengar ya, Cikgu Melati yang ada di film Upin Ipin. Baik, ij'al soalan wa jawaban minas suwaril atas. Sekarang bikin kalimat tanya dan sekaligus jawabannya dari gambar-gambar ini. Misalnya Marwan Mudarris. Marwan Mudarris. Maka pertanyaannya man dzalika? Dzalika Marwan huwa mudarris. Pertanyaannya atau kalimat yang kita berikan adalah man dzalika. Yang kita bikin man dzalika? Dzalika Marwan huwa mudarris. Nah, di sini man dzalika? Dzalika Amir huwa muwazzaf. Dzalika Amir huwa muwazzaf. Di sini man tilka, anggap jauh tempatnya, bisa juga dengan menganggapnya dekat, misalnya man hadhihi. Nah, kita pakai yang jauh ya. Man dzalika? Dzalik man tilka ya, karena muannas. Man tilka? Tilka Kak Siti hiya mughanniyah. Man tilka? Tilka Melati, Cikgu Melati, hiya mudarrisah. Sekali lagi di sini man dzalika? Dzalika Marwan huwa mudarris. Man dzalika? Dzalika Amir huwa muwazzaf. Man tilka? Tilka Melati, Cikgu Melati, hiya mudarrisah. Man tilka? Tilka Kak Siti, hiya mughanniyah. Baik, tolong dipahami kemudian kalimat-kalimatnya, pola-polanya silakan dihafalkan polanya ya. Nah, diingat, kemudian makna kata juga perlu diingat. Ini man hada Ahmad wa tilmid imla'il faragh bil kalimatil munasibah. Silakan diisi kata-kata yang yang dihilangkan, yang kosong ini diisi dengan kata tunjuk ya. Man hada, gampang kan? Hada Ahmad wa tilmid. Man hada, berarti jawabannya hada Ali wa fallah, sesuai. Hada berarti sini kata tanyanya man hada. Kalau pertanyaannya man tilka, berarti di sini tilka Siti hiya mughanniyah. Man tilka Siti hiya mughanniyah. Di sini kalau jawabannya dzalika Marwan, maka pertanyaannya man dzalika? Jawabannya dzalika Marwan huwa mudarris. Begitu pula di sini, karena di sini jawabannya hadhihi, maka pertanyaannya menjadi man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi Melati, ya mudarrisah. Kemudian di sini terserah man hada a'agim. Mudzakkar ya, disesuaikan mudzakkar muannasnya, berarti pakai hada atau dzalika. Man dzalika misalnya dzalika a'agim wa da'in, dia adalah a'agim, dia seorang dai. Man hada, siapa ini? Man dzalika, siapa itu? Yang jelas a'agim itu seorang laki-laki, maka pertanyaannya menggunakan kata tunjuk dzalika atau hada ya. Man dzalika? Dzalika a'agim. Man hada? Hada a'agim. Man huwa a'agim, yang mudzakkar. Nah, buatlah pertanyaan sekaligus jawaban dengan meminjam nama-nama temanmu. Misalnya hada, misal hada. Man hada? Hada Gatut, huwa talib. Contohnya hada. Pertanyaan yang dibikin man hada, di pertanyaannya jawabannya hada Gatut huwa talib. Terserah namanya siapa. Kalau perempuan misalnya hadhihi, man hadhihi? Hadhihi Nur, hadhihi Nur Laila, hiya mudarrisah, dan seterusnya. Baik, yang ini ya. Dzalika, silakan apa pertanyaannya dan bagaimana jawabannya. Dzalika. Polanya seperti ini. Man dzalika? Dzalika siapa? Dzalika siapa? Huwa, dan seterusnya. Begitu pula dengan kata tilka di sini. Kata hadhihi, kata dzalika, tilka ya. Man hadhihi? Hadhihi siapa? Dia sebagai apa? Yang terakhir man hadhihi? Hadhihi siapa? Jawabannya huwa, dan seterusnya ya. Man hadhihi? Hadhihi siapa? Dia sebagai apa?
Demikian, wantaha walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sudah jangan dilupakan, yang akan datang ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.